Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Lutfi dengan NIM H07 1181301. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Langsung saja. Yang pertama, kriptografi. Kriptografi merupakan suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Menurut Schneier tahun 1996, kriptografi itu adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Tujuan kriptografi ada 4, yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua, integritas data atau data integrity. Yang ketiga, autentikasi atau authentication. Yang keempat, nil penyangkalan atau non repudiation. Selanjutnya yaitu jenis algoritma kriptografi. Yang pertama yaitu algoritma simetris, adalah algoritma kriptografi yang menggunakan kunci enkripsi yang sama dengan kunci deskripsinya. Dan yang kedua yaitu algoritma asimetris atau kunci publik, didesain sehingga kuncinya itu untuk enkripsi berbeda dengan kunci untuk dekripsinya. Selanjutnya fungsi. Fungsi adalah pemetaan setiap elemen pada suatu himpunan ke himpunan lainnya. Misalnya pada gambar, himpunan A dipetakan ke himpunan B. Fungsi satu ke satu atau one to one. Sebuah fungsi dapat dikatakan fungsi satu ke satu jika tidak ada kedua elemen himpunan A yang dipetakan pada elemen yang sama atau memiliki bayangan yang sama. Contohnya pada gambar berikut. Fungsi pada. Sebuah fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi pada jika elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan range dari F. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu fungsi berkoresponden. Sebuah fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi berkoresponden satu ke satu jika fungsi tersebut memenuhi syarat fungsi satu ke satu dan fungsi pada. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Inverse dari fungsi. Inverse dari fungsi merupakan fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Inverse dari fungsi disimbolkan dengan f aksen 1. Contohnya sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar himpunan dalam kurung topi kepala, sepatu kaki, masker wajah. Inverse-nya yaitu himpunan dalam kurung kepala topi, kaki sepatu, wajah masker. Selanjutnya fungsi satara. Fungsi fx mudah dihitung untuk mencari x elemen A, tapi sulit untuk menemukan x sedemikian sehingga fx sama dengan y untuk y elemen range F. Kaidah dasar menghitung. Ada 2 kaidah, yaitu kaidah perkalian dan kaidah perjumlahan. Permutasi. Permutasi merupakan susunan yang berbeda dari sebagian atau seluruh objek. Rumusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di gambar. Kombinasi. Kombinasi adalah kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumus dari kombinasi bisa dilihat di bawah ini. Teori informasi. Teori informasi merupakan proses mengkodekan pesan menjadi jumlah bit. Biasanya bit diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi. Contohnya 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk mengkodekan nama hari. Selanjutnya entropi. Entropi ini digunakan untuk memberikan ukuran pada jumlah informasi dalam pesan dengan satuan bit. Rumusnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat entropi. Yang pertama yaitu 0, kurang dari sama dengan hx, kurang dari sama dengan log 2n.
Yang kedua yaitu Hx sama dengan 0 jika dan hanya jika Pi sama dengan 1 alfa I dan Pj sama dengan 0. Alfa J tidak sama dengan I. Maksudnya jika simbol dalam posan itu semuanya sama, maka Hx sama dengan 0. Yang ketiga yaitu Hx sama dengan log 2n jika dan hanya jika Pi sama dengan 1 per n atau alfa 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan n. Maksudnya yaitu jika simbol dalam posan itu semuanya berbeda, maka Hx sama dengan log 2n. Contohnya bisa dilihat pada di bawahnya. Selanjutnya teorema Euclid. Misal A dan B bilangan bulat di mana B lebih besar dari 0. Jika A dibagi dengan B, maka terdapat bilangan unik Q dan R. Sedemikian sehingga A sama dengan BQ tambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Contohnya adalah 1500 dibagi 55 sama dengan B kali Q tambah R sama dengan 55,27 dibagi ditambah 15. Selanjutnya pembagian bersama terbesar. Suatu bilangan bulat D disebut pembagi bersama jika DA dan DB sehingga PBB A, B sama dengan D. Contohnya bisa dilihat di bawahnya. Selanjutnya teorema 2, misal A dan B bilangan bulat dengan syarat B lebih besar 0. Sedemikian sehingga A sama dengan BQ tambah R 0 kurang dari sama dengan R kurang dari B. Maka PBB A, B nya itu sama dengan PBB B, R. Contohnya bisa dilihat di bawahnya. Selanjutnya sifat pembagian pada bilangan bulat. Bilangan bulat A habis membagi bilangan bulat B jika dan hanya jika ada bilangan bulat K, sedemikian sehingga B sama dengan AK. Notasinya yaitu AB jika B sama dengan AK, K elemen Z dan A tidak sama dengan 0. Relatif prima. Relatif prima jika PBB dari dua bilangan bulat adalah 1 atau PBB A, B sama dengan 1. Aritmatika modulo. Misal A dan M bilangan bulat di mana M lebih besar 0 sehingga A modulo M, artinya sisa dari A dibagi dengan M. Notasi dari modulo yaitu A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan MQ tambah R, dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Hasil dari aritmatika modulo terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, 12 sampai M kurang 1. Contohnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, seperti 2, 3, 11, dan 17. Selain bilangan prima, biasanya disebut juga bilangan komposit. Selanjutnya fungsi Totien-Euler merupakan fungsi yang menyatakan bilangan positif yang relatif prima dengan n, di mana n lebih besar dari 1 dan bilangan positif kurang dari n. Syaratnya jika n prima maka himpunan kosong n sama dengan n kurang 1. Yang kedua, jika n sama dengan PQ maka himpunan kosong n sama dengan dalam kurung P kurang 1 dikali Q kurang 1. Grup merupakan sebuah himpunan tak kosong G dengan sebuah operasi bintang yang memenuhi 4 sifat berikut, yaitu tertutup, asosiatif, identitas, inverse, dan komutatif. Selanjutnya grup siklik. Grup siklik merupakan subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri. Misalnya grup G bintang disebut grup siklik jika terdapat G elemen G besar. Seterusnya alfa A elemen G, A sama dengan G pangkat R dalam kurung G pangkat R sama dengan G bintang bla 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 bintang G operasi sebanyak R untuk suatu R elemen Z.
tambah unsur G biasa disebut sebagai unsur pembangun atau generator. Contohnya bisa dilihat di bawahnya. Ring. Ring merupakan sebuah himpunan R dengan dua operasi binar, yaitu penjumlahan dan perkalian. Syarat ring adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut syaratnya. Selanjutnya yaitu file atau lapangan. Syaratnya yaitu F tambah titik merupakan ring, F kurang himpunan 0, titik merupakan grup Abel. Lapangan yang digunakan dalam kriptografi adalah lapangan berhingga. Lapangan berhingga biasa ditulis sebagai berikut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.